Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anfali. Bermula surat Al-Anfal. Madaniyatun. Adalah surat Madaniyah. Au illa wa idh yamkuru bika, atau kecuali ayat wa idh yamkuru bika. Al-ayatu sab'u, 7 ayat. Famakiyatun, maka adalah sebangsa Makkiyah. Khamsun, 5. Au sittun, atau 6. Au sab'un, atau 7. Wa sab'una ayatan, dan 70 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ikhtalafa, tatkala berselisih, siapa al-muslimuna, kaum muslimin, fi ghanaimi badrin, tentang gonimah Badar. Faqala, kemudian berkata, siapa asyubbanu, para pemuda, hiya bermula ghanaim, lana adalah tetap bagi kami, li'anna, karena sesungguhnya kami, basyarna adalah terjun langsung, al-qitala terhadap peperangan. Waqala, dan berkata, siapa asyuyukhu, para sesepuh, hunna adalah kami semuanya, rid'an adalah penjaga, lakum bagi kalian, tahta royati, di bawah panji-panji. Walawin kasyabtun, dan jika kalian diserang, lafi'tum, tentu kalian kembali, ilaina, kepada kami, fala tastaghfiru, maka janganlah kalian mendahulukan, biha, terhadap gonaim, nuzila, maka diturunkan, apa yas'alunaka, ayat yas'alunaka. Yas'alunaka, mereka semuanya bertanya kepadamu, ya Muhammadu, wahai Muhammad, anil anfali, tentang harta rampasan perang, al-ghanaimi, ghanimah, liman adalah bagi siapa, ia bermula ghanaim, kul, katakanlah Muhammad, lahum, kepada mereka, al-anfalu, bermula harta rampasan perang, lillahi, adalah bagi Allah, war rasuli, dan bagi Rasul, yaj'alaniha, keduanya menjadikan ghanimah, haitsu syaa, sekira mereka berdua berkehendak. Faqasama, kemudian membagikan Nabi, ha, terhadap ghanaim, sallallahu alaihi wasallam, bainahum, di antara mereka, ala sawai, secara rata. Rawa, telah meriwayatkan, hu, terhadap hadis ini, siapa al-hakimu, Imam Hakim, fil mustadroki, di dalam al-mustadrok. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah,
Zata bainikum. Urusan di antara kalian. Ai haqiqatama. Yani hakikat apapun. Bainakum di antara kalian. Bil mawaddati dengan cinta. Wa tarkin niza'i dan tidak berselisih. Wa ati'u dan taatlah kalian Allah kepada Allah, wa rasulahu dan kepada utusan Allah. In kuntum jika kalian ada, mukminina adalah beriman, haqqan dengan sesungguhnya. Kalimat ini diawali dengan yas'alunaka, menunjukkan bahwa para sahabat itu senang bertanya. Coba sebutkan ayat apa saja yang diawali dengan yas'alunaka. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Di sini yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad, menunjukkan bahwa para sahabat itu senang tolabul. Ibnu Abbas rahimahullah pernah ditanya, dengan apa kau mendapatkan ilmu yang banyak sehingga kau menjadi orang yang paling faqih di antara para sahabat? Beliau menjawab, bilisanin saulin wa qalbin aqulin. Ini jawaban beliau. Ikuti, bilisanin saulin wa qalbin aqulin. Saulin wa qalbin aqulin. Dua yang membuat kami mendapat banyak ilmu. Pertama, bilisanin saulin, lidah lisan yang saul, rajin bertanya. Ya, apapun yang tidak dipahami ditanyakan. Yang kedua, wa qalbin aqulin, hati yang selalu berpikir. Ya. Dua hal ini, jangan segan bertanya, ya, dan jangan malas berpikir. Itulah yang membuat Ibnu Abbas mendapat ilmu yang banyak. Tentu tidak semuanya harus ditanya. Masalah-masalah keilmuan yang penting dan harus diketahui, tanyakan. Maaf Pak, mau bertanya ini bagaimana? Maaf Pak, mau bertanya ini bagaimana? Karena ada hal yang tidak usah ditanyakan. Ya. Mana hal yang tidak usah ditanyakan? Hal yang tidak membuat iman kita semakin kuat. Ya, atau bahkan bisa menimbulkan keraguan-raguan terhadap keimanan kita, atau di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita. Umat terdahulu ada kalanya bertanya tentang hal tersebut. Umat Nabi Soleh bertanya, dalam tanda kutip, minta kepada Nabi Soleh agar Allah mengeluarkan unta yang hamil dari mana? Dari batu. Ya, itu nggak boleh bagi umat Muhammad. Jangan minta yang macam-macam. Bani Israel minta kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Isa Al-Maidah, hidangan yang sudah matang tinggal mengkonsumsi. Bagi umat Muhammad gak boleh, karena itu bisa mengganggu keimanan dan tidak ada syariatnya. Ya. Atau dilarang menanyakan sesuatu yang kalau dijelaskan itu justru akan memberatkan. Bani Israel, ya, Bani Israel, lihat di dalam surat Al-Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadzbahu. Kata Nabi Musa, kalian itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih baqarah, sapi. Semua orang tahu sapi. Udah, sebenarnya kata para ulama, kalau Bani Israel begitu dapat perintah dari Nabi Musa, potonglah sapi, sapi manapun pokoknya sapi, potong, udah selesai. Ya. Tetapi Bani Israel
Nanya macam-macam. Atattakhiduna huzwa? Memperolok-olok kami ya? Gitu. Karena sapi itu bagi Bani Israel adalah binatang keramat, ya. Karena mereka pernah mencintai patung yang mirip anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri, sehingga mereka menganggap sapi ini adalah bukan binatang sembarangan, ya. Mereka kemudian minta dijelaskan, ini yang tua apa yang muda? Ya, kata Nabi Musa, yang pertengahan, yang nggak tua, yang nggak muda, ya. Waduh, warnanya bagaimana? Kuning. Akhirnya mereka dipersulit gara-gara terlalu banyak nanya. Kata Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum. Lanjutkan, tasukum. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a, jangan apapun ditanyakan kepada Nabi. In tubdalakum tasukum, jika dijelaskan kepada kalian itu akan membuat kalian berat. Pernah ada bertanya kepada Rasul ketika Rasul menuntun melaksanakan ibadah haji, ya. Ya Rasul, apakah haji ini harus kita laksanakan tiap tahun? Ya. Rasul menjawab, seandainya aku mengatakan iya, pasti diwajibkan bagi kalian. Ya. Maka kata Rasul, udah cukup sekali saja. Ya. Jadi ada hal-hal yang enggak usah ditanyakan. Dalam masalah keilmuan, rajinlah bertanya. Mungkin di kelas waktu terbatas, Ustaz pun harus habis waktu ini. Jam 11 sudah selesai tuh kan? Betul gak ya? Nah, udah habis, masih ada waktu. Tapi kan ilmu itu begitu luas. Kalian bisa nanya di kesempatan lain. Mungkin kepada Pak Guru bertemu di jalan sambil duduk, sambil santai atau sedang rekreasi, tanyakan di sana, ya. Atau nanti ketika kalian sudah keluar dari pesantren, kemudian pegang HP, ya. Kalian bisa DM, bisa WA dan lain sebagainya. Jadi kan berbagai sarana untuk menebakkan ilmu. Rajinlah bertanya. Yas'alunaka anil anfal. Satu. Yang kedua, apa al-anfal? Al-anfal itu, jadi begini. Kalau perang nih ya, katakan antara kaum muslimin dan kaum kafirin terjadi peperangan. Kaum kafirin itu apabila mereka berperang, harta mereka yang berharga itu dibawa. Mereka kan mencintai harta dan mereka butuh motivasi untuk berperang. Dan hal yang bisa memotivasi mereka untuk berperang itu adalah menyertakan apa dan siapa yang mereka cintai. Wanita-wanita, gadis-gadis yang cantik mereka bawa karena mereka mencintai wanita-wanita dan gadis-gadis. Lihat di dalam film perang Uhud, perang Badar, ya. Bagaimana orang kafir itu mereka membawa istri-istri mereka, membawa dayang-dayang mereka, membawa harta benda mereka. Ya. Ketika peperangan kalah katakan orang kafir, istrinya, cewek-ceweknya, hartanya itu enggak dibawa. Ketika lari, mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Hartanya ditinggalkan begitu saja. Mungkin juga ada kendaraannya, ada senjatanya dan lain sebagainya, ya. Atau mereka mati, kan hartanya enggak ikut mati, bisa dipakai. Nah, itu dikumpulin, itulah yang disebut dengan ghanimah. Apa namanya? Ghanimah. Nah, kemudian dibagi-bagi ghanimah tersebut, ya. Diatur. Nah, ketika terjadi perang Badar, itu terjadi perselisihan di antara para sahabat yang ikut perang itu, ya. Kenapa? Karena Rasul SAW itu membagi-bagi. Ini yang sudah sepuh-sepuh, ya, pegang panji. Kan kalau perang itu pegang panji, ya. Di mana panji, selama panji berdiri, pasukan akan tetap semangat. Panji kita masih berdiri. Rebut panji lawan, ya. Kalau panji lawan sudah jatuh, berarti kalah. Gitu. Jadi selama panji berdiri, artinya pasukan masih eksis. Dan itu dipegang sama orang-orang yang sepuh biasanya. Sementara yang muda-muda itu mereka langsung terjun, ya. Ada yang menghajar dan lain sebagainya, perang kan. Nah, sebagiannya ada yang terus mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu sudah selesai perang, ternyata ada ghanimah-ghanimah, ya, ghanimah-ghanimah. Ya, para sahabat pas
muncul tuh sifat manusiawinya. Ingat, sahabat itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka langsung berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki keutamaan, sifat-sifat utama yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Ya, karena mereka langsung interaksi dengan Nabi. Namun demikian, para sahabat itu adalah manusia, sehingga sesekali muncul juga sifat kemanusiaannya. Apa di antara sifat kemanusiaan? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Terus minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil, terus wal an'ami zalika mataul hayatid dunya. Ya, itu adalah karakter dasar manusia. Suka manusia. Coba, suka manusia, suka cewek. Laki-laki kan suka cewek ya, yang normal. Kalau yang nggak suka cewek berarti nggak normal. Ya, minan nisa wal banin, suka kepada anak keturunan, wal qanatiril muqantara, suka harta benda. Begitu melihat ghanimah begitu banyak, muncul tuh sifat manusianya. Kemudian mereka bertanya, hampir saja mereka terjadi perselisihan tuh, cekcok. Namun bedanya para sahabat itu, begitu ada perselisihan, mereka langsung menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sadar bahwa kalau terjadi cekcokan itu justru akan melemahkan perjuangan mereka. Makanya mereka segera merapat ke Rasul, bertanya, "Ya Rasul, ini bagaimana nih tentang ghanimah ini? Ini kan sudah kita rampas." Gitu ya. Makanya yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-anfal. Apa kata Allah? Al-qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan al-anfal itu, ghanimah itu Allah dan Rasul yang ngatur. Biar diatur sama Allah dan Rasulnya. Ya, nanti dibagi-baginya ada ya. Kita kembali ke penyebutan harta yang pindah tangan. Pertama ada yang disebut dengan ghanimah. Seluruh harta rampasan itu disebut ghanimah. Kalau berperang, satu prajurit kemudian membunuh pasukan kafir. Kemudian dia sendiri mengambil, merampas harta dari pasukan kafir tersebut, dari musuh tersebut. Harta tersebut yang ia rampas secara pribadi itu namanya salab. Apa? Salab. Sin lam ba. Salab, bukan salaf, salab. Itu harta salab. Harta rampasan dalam sebutannya salab. Harta tersebut adalah milik dia yang merampasnya. Ya. Karena dia sendiri yang membunuhnya, kemudian dia sendiri yang mengambil harta tersebut milik dia. Salab. Yang ketiga, ada sebutan lagi harta itu fai. Fai, fa, iya, hamzah, fai. Kalau harta fai adalah harta yang pindah tangan ke tangan kaum muslimin tanpa pertumpahan darah. Ini diantaranya adalah harta fai ini diambil dari harta orang muslim yang murtad. Orang muslim murtad, hartanya banyak. Hartanya itu jadi harta kaum muslimin. Namanya harta fai, dikuasai oleh negara. Negara muslim tentunya juga ya. Nah, makanya jangan coba-coba murtad. Hartanya diambil oleh negara, namanya harta fai. Ya. Ada juga usur. Nama harta itu usur. Kalau usur itu 1/10 usur itu. Nah, ini wajib ditunaikan ya oleh orang-orang kafir zimmi yang ada di bawah tanggung jawab kepemerintahan muslim dari harta yang mereka dapatkan, harta mereka usahakan, diberikan kepada negara. Diberikan pada negara. Itu namanya apa? Usur. Sementara al-anfal itu ya adalah harta yang diambil dari perang secara keseluruhan ya. Kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu karena jasanya. Itu anfal. Ya. Kan bisa jadi si anu pemegang royah, oke, kasih. Oh, si anu yang membunuh si anu, kasih. Pembagian secara khusus itu disebut nama apa? Anfal. Kalau harta secara keseluruhan disebut apa?
ghanimah. Yang diberikan secara khusus karena posisi atau prestasi tertentu di dalam peperangan disebut apa? Al-anfal. Nah, para sahabat itu yang dijelaskan di ayat ini bertanya tentang al-anfal karena mereka merasa paling berjasa. Kata yang muda, aku yang paling berjasa karena kami yang terjun langsung. Kata orang tua, kamilah, kami kan yang pegang panji. Kalau kalian pacar kacir, larinya tetap kembali ke kami. Gitu ya. Sekali lagi, keistimewaan para sahabat itu ketika mereka terjadi perselisihan, mereka langsung mengembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini prinsip di dalam kita berorganisasi. Ya, adanya seorang pemimpin itu adalah untuk membuat kebijakan. Satu. Yang kedua, untuk memutuskan ketika terjadi perselisihan. Ketua OSPMK. Ini di internal pengurus OSPMK ada perselisihan pendapat, maka ketua OSPMK punya wewenang palu, ya, memutuskan apa. Dan kalau palu ketua sudah diketukan, semuanya harus sami'na wa ata'na. Meskipun mungkin untuk sebagian yang tidak setuju masih ada gerundal di dalam hati, ya. Nah. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha waslihu dzata bainikum in kuntum mu'minin. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Satu. Kuatkan ketakwaan kepada Allah. Kalian kalau berjuang, kuatkan ketakwaan kepada Allah. Jangan maksiat kalau berjuang. Sekali maksiat, artinya kalian sudah membukakan pintu kekalahan bagi kalian. Ingat di Poso tahun 90-an dulu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Nasrani, ya, di Bata Merah. Nama daerah Bata Merah itu, ya. Kaum muslimin menjadikan Masjid Al-Fatah sebagai benteng. Mereka kumpul di Masjid Al-Fatah, ya. Ini mereka katakan orang-orang kafir langsung menghujani kaum muslimin dengan panah yang sudah dicelupkan ke darah babi. Satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang memperlihatkan pembelaan terhadap kaum muslimin. Itu Masjid Al-Fatah itu dilindungi oleh Allah. Enggak ada pasukan kafir yang berani masuk ke Masjid Al-Fatah. Karena setiap kali mereka mau mendekat ke Masjid Al-Fatah, seolah-olah mereka berhadapan dengan pasukan berjubah putih. Buka sejarah kembali. Googling di Ambon tahun 90-an, ya. 95-an kalau tidak salah. Wallahu a'lam, ya. Nah, orang-orang kafir ini, kenapa mereka panahnya dilumurin dengan darah babi? Satu. Kemudian mereka pun membawa gadis-gadis mereka, kemudian dengan pakaian yang seksi menari-nari di hadapan kaum muslimin. Jadi ketika berhadapan-hadapan, kaum muslimin disuguhi dengan tarian-tarian itu. Dan itu tujuannya apa? Untuk melemahkan iman kaum muslimin. Karena dengan menikmati maksiat, ya, kaum muslimin itu akan lemah imannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong mereka. Itu strategi yang dipergunakan oleh mereka. Tapi alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Begitu terlihat seperti itu, mereka semuanya menundukkan pandangan. Ya, tidak dilihatnya. Meskipun secara fitrah laki-laki yang normal kan senang. Tetapi mereka menundukkan pandangan demi satu tujuan yang mulia, ingin mati syahid. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia mati syahid kepada orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, waslihu dzata bainikum, perbaiki urusan di antara kalian. Ya, antara kalian dengan sesama kalian, antara kalian kepada pimpinan kalian, jangan berselisih. Ya, dijadikanlah semboyan oleh para pendahulu kita. Bersatu kita, percaya kita, jangan berselisih. Karena kalau berselisih, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Wallahu a'lam. Ya, satu ayat.